Anti Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita mendaraskan Mazmur tanggapan pada hari ini dari Mazmur 147. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca dan renungkan surat pertama Rasul Yohanes yang menjadi bacaan pertama pada hari ini, dan nanti kita hubungkan dengan Injil. Saudara-saudariku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat pertama Rasul Yohanes pada hari ini mengajak kita semua untuk mengalami kasih karunia yang disediakan oleh Allah sendiri kepada kita dalam diri Putra Tunggalnya. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, ia memiliki kehidupan kekal. Yang menarik adalah dalam suratnya Santo Yohanes menyebut 3 hal penting yang diwartakan
sebagai kesatuan kesaksian tentang kebenaran Allah. Ketiga hal itu ialah roh, air, dan darah. Apa artinya? Tentu pusatnya pertama-tama adalah Allah Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Kemudian Allah, karena kasihnya yang begitu besar itu mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia, dan itu terjadi karena kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia, ditandai dengan air dan darah. Air dan darah menjadi dua unsur kunci di dalam kehidupan ini. Tubuh kita terdiri dari darah dan air. Air dan darah yang mengalir dan menjadi bagian dari hidup kita, memberikan unsur kehidupan secara manusiawi. Ketika orang dehidrasi, kehabisan air, cairan dalam tubuhnya, maka dia berada dalam bahaya kematian. Demikian juga ketika darah tidak mengalir dan menjadi beku, maka tubuh jasmani manusiawi manusia mengalami gangguan, bahkan dalam bahaya kematian. Kehabisan cairan, kehabisan darah ketika seseorang mengalami pendarahan, maka hidupnya dibahayakan. Itu gambaran manusiawi. Santo Yohanes mengangkat unsur-unsur yang manusiawi ini ke dalam tingkat rohani, ke dalam tingkat ilahi. Air dan darah diberkati oleh Allah melalui hadirnya roh, membuat air dan darah memiliki nilai rohani. Nilai rohani itu tampak jelas dalam gambaran Injil Yohanes yang kita hubungkan dengan bacaan hari ini. Ketika Yesus ditikam lambungnya saat Yesus disalibkan, dari lambungnya, menurut kesaksian Santo Yohanes, mengalirlah darah dan air. Dan darah dan air itu menjadi lambang sakramen-sakramen bagi gerejanya. Oleh sakramen-sakramen yang mengalir dari lambung Kristus dalam lambang darah dan air itulah gereja hidup, berkembang, bertumbuh, dan berbuah dalam sepanjang sejarah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, air dan darah yang diangkat ke dalam tingkat rohani dan ilahi menjadi tanda yang membersihkan kehidupan kita. Sakramen-sakramen yang kita terima membuat hidup kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan, mulai dari sakramen baptis yang membersihkan kita dari warisan dosa asal, membuat kita diangkat menjadi putri-putra Bapa. Sebagai anak yang lahir dari sakramen baptis, kita diberi makanan rohani, yaitu sakramen Ekaristi. Dalam pertumbuhan kita sebagai putri-putra Bapa, saat kita jatuh di dalam kelemahan dan dosa, kita dibersihkan dalam sakramen tobat dan pengampunan. Sebagai anak-anak Bapa, kita bertumbuh menjadi dewasa saat kita menerima sakramen penguatan atau sering disebut sakramen krisma. Dan sakramen-sakramen itu juga disediakan bagi kita saat kita sakit melalui sakramen pengurapan suci untuk orang sakit. Dan oleh karena itu ada dua sakramen lain yang saling menopang, sakramen perkawinan bagi mereka yang sudah bertumbuh dewasa dan ingin membangun hidup berkeluarga secara Katolik. Dua orang yang dibaptis saling menerimakan janji setia dalam sakramen perkawinan. Dari sakramen perkawinan lahirlah anak-anak yang dipanggil untuk panggilan khusus menjadi imam-imam Tuhan melalui sakramen imamat. Gereja Katolik menerima sakramen-sakramen yang mengalir dari lambung Kristus dalam darah dan air menjadi tanda kehidupan dalam 7 sakramen itu. Injil hari ini
menunjukkan kepada kita perjumpaan dengan Yesus mendatangkan kesucian dan pentahiran. Orang kusta disucikan dan dipulihkan seperti sedia kala. Kusta-kusta dosa kita juga disucikan melalui sakramen-sakramen yang kita terima, yang dilambangkan sebagai darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus Kristus saat disalibkan di Golgota. Dari situlah kehidupan kekal dianugerahkan kepada kita yang percaya kepadanya. Semoga kita dianugerahi sukacita dan kegembiraan karena anugerah iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah dalam Yesus Kristus Putranya, berkat bimbingan Roh Kudus yang membuat hidup kita selalu diberkati Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.